Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Yudhistira, NIM 13122000061. Kami ingin memberikan tanggapan tentang buku Two Treatises of Government dari bab 10 sampai bab 15. Pertama-tama perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahfira Dwi Maharani dengan NIM 13122000033. Perkenalkan, saya Firana Marhaini dengan NIM 13122000015. Perkenalkan, saya Bayu Galang Saputra, NIM 13122000122. Perkenalkan, nama saya Ega Puramastriaku dengan NIM 13122000095. Perkenalkan, nama saya Regan Dwi Rasendria dengan NIM 13122000010. Di sini saya ingin memberikan tanggapan mengenai bab 10. Berdasarkan uraian di atas, bentuk persemakmuran mayoritas memiliki seperti yang telah ditunjukkan pada penyatuan pertama laki-laki di dalam masyarakat. Seluruh kekuatan komunitas secara alami ada di dalamnya. Mungkin menggunakan semua kekuatan itu dalam membuat undang-undang untuk masyarakat dari waktu ke waktu. Dan bentuk pemerintahannya adalah demokrasi sempurna, atau yang dapat menempatkan kekuatan membuat undang-undang ke tangan beberapa orang terpilih, dan mereka ahli waris atau penerus, kemudian menjadi oligarki, atau ke tangan satu orang dan kemudian menjadi monarki. Jika baginya dan ahli warisnya itu adalah monarki turun-temurun, jika baginya hanya seumur hidup, tetapi setelah kematiannya hanya kekuasaan mencalonkan penerus untuk kembali kepada mereka, sebuah monarki elektif. Di sini saya akan memberikan tanggapan bab 10 of the extent of the legislative power. Untuk mewujudkan tujuan di mana individu bersatu dalam masyarakat, kekuasaan legislatif berada di tangan individu-individu dengan yang berbeda, yang dengan berkumpul bersama orang lain, dipilih atau ditunjuk atau memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, yang bila telah mereka buat dengan dipisahkan kembali. Mereka sendiri tunduk pada undang-undang tersebut. Dengan berhati-hati mereka membuatnya dan untuk kepentingan umum juga. Locke memahami kekuasaan legislatif tidak hanya kekuasaan tertinggi dalam masyarakat, seperti yang dilihat sebagai kekuasaan seluruh anggota yang mereka wakili, tapi juga sakral dan tidak dapat diubah. Di tangan mana di masyarakat telah menempatkannya. Oleh karena itu, tidak ada badan apapun yang memiliki kekuatan dan kewajiban undang-undang yang tidak memiliki sanksi. Pada intinya, poin ini menjelaskan legislatif memiliki kekuasaan membentuk peraturan dalam masyarakat. Namun, peraturan tersebut juga berlaku pada kekuasaan legislatif itu sendiri. Ini saya akan menjelaskan bab 12. Karena meskipun dalam suatu persemakmuran para anggotanya adalah orang-orang yang berbeda, namun dalam hubungan satu sama lain dan dengan demikian diatur oleh hukum-hukum masyarakat. Namun sehubungan dengan umat manusia lainnya, mereka menjadi satu. Kedua kekuatan ini, eksekutif dan federatif, meskipun mereka benar-benar berbeda dalam diri mereka sendiri, namun yang satu memahami pelaksanaan undang-undang pertama dia masyarakat di dalam dirinya sendiri atas semua yang merupakan bagian darinya. Yang lain mengelola keamanan dan kepentingan publik dengan semua orang yang dapat menerima keuntungan atau kerugian darinya. Namun mereka selalu hampir bersatu. Saya ingin memberikan tanggapan
bab 13. Kekuasaan legislatif tidak bersifat sesuka hati, melainkan kekuasaan bersama semua anggota masyarakat. Kekuasaan tersebut kemudian diberikan kepada orang atau majelis pembuat undang-undang. Diberikannya kekuasaan pada legislatif tidak berarti legislatif memiliki kekuasaan yang lebih besar dari si pemberi kekuasaan. Maka legislatif tidak bisa sewenang-wenang, kekuasaan legislatif tidak bertindak melebihi apa yang sudah ditetapkan. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang berada di bawah legislatif, tetapi keduanya saling berhubungan. Kekuasaan eksekutif harus dijalankan menurut undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pemerintah atau negara tunduk terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. Jika hukum melalui undang-undang ditiadakan sesuai kehendak bebas sang penguasa, maka akan muncul pemerintahan sewenang-wenang atau tirani. Di sini saya memberikan tanggapan bab 14. Kekuasaan legislatif dan eksekutif berada di tangan yang berbeda, sebagaimana mereka berada di semua monarki moderat dan pemerintahan yang diatur dengan baik. Di sana kebaikan masyarakat mensyaratkan bahwa beberapa hal diserahkan kepada ahli mereka yang memiliki kekuasaan eksekutif. Untuk legislator yang tidak dapat diprediksi dan menyediakan hukum untuk semua yang mungkin berguna bagi masyarakat, para pelaksana hukum yang memiliki kekuatan di tangan mereka. Bab 15 of paternal, political, and depostical power coincident together. Tanggapan saya mengenai bab 15. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah lakunya itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Di bab ini ada 3 kekuasaan. Pertama, kekuasaan paternal dimaksudkan untuk menjadi pemerintah atau kekuasaan yang keras wewenang-wenang, melainkan semata-mata untuk membantu, mengajar, melestarikan anak keturunan mereka. Kekuasaan despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa baik individual maupun oligarki yang berkuasa dengan kekuasaan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran, dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan, atau absolutisme atau diktatorisme. Pada sistem pemerintahan ini, seorang despot akan bertindak dan berperilaku sewenang-wenang sebab kekuasaannya tidak dibatasi oleh waktu yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah dengan mudah menyalahgunakan wewenang dan bersifat absolut dan diktator. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum pemerintah baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Pada dasarnya, kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya.